Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo semua, kembali lagi bersama aku Melinda Tiara Putri dengan NPM 2053041002. Di sini aku bakal jelasin tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, di sini aku bakal bahas 5 topik. Yang pertama, COVID-19, perkembangan COVID di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, pendidikan, yaitu definisi pendidikan dan perkembangan pendidikan. Yang ketiga, dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, literatur. Pembahasan pertama, COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi pada bulan Januari, tepatnya di negara Tiongkok di kota Wuhan. Virus ini menyerang bagian pernapasan hingga berujung kematian. Virus ini awalnya sempat diprediksi akan menyebar ke negara lain, tidak hanya di negara Tiongkok itu sendiri. Banyak sekali warga negara asing yang terkena virus dan membuat seluruh warga dunia ini panik. Akhirnya, karena kepanikan tersebut, warga asing berimigrasi ke Indonesia. Akhirnya, setiap warga membuat suatu gerakan antisipasi bagaimana caranya agar virus ini tidak masuk dan menular di daerahnya. Contohnya, Indonesia melakukan penutupan jalur masuk masyarakat baik lewat udara, laut, dan daratan. Nah, ternyata virus ini berhasil masuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Awal virus pandemi ini dibawa oleh 2 warga negara Indonesia yang pulang dari suatu negara yang sudah terpapar virus COVID-19. Sejak saat itu, virus COVID-19 menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, sejak saat itu, dari Sabang sampai Merauke Indonesia terpapar virus COVID-19. Ada 3 istilah untuk pasien yang terpapar virus COVID-19. Yang pertama, PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Yang kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Yang ketiga, OTG, orang tanpa gejala. Masing-masing dari istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pembahasan kedua, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah lentera atau tiang yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentunya menjadi cita-cita di setiap negara. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Berbicara tentang pendidikan, di dalam riset pendidikan terbaik di dunia tahun 2020 ini, Indonesia menduduki posisi ke-70 dari total 93 negara yang diurutkan. Saat ini Indonesia menggunakan kurikulum nasional yang itu kurikulum 2013 yang menekankan pada beberapa poin penting. Di masa pandemi ini, pemerintah kemudian menyesuaikan kurikulum dan mengubah metode pembelajaran, yang dimana pembelajaran itu dari rumah. Sejauh ini belum pernah ada pernyataan dari Kemendikbud tentang perubahan kurikulum terbaru. Tadi kita sudah berbicara tentang COVID-19 dan apa itu pendidikan. Sekarang, apa sih dampak COVID-19 dalam pendidikan? Adanya pandemi ini di Indonesia menghambat perkembangan dari segala aspek,
yaitu perekonomian, perjalanan, pekerjaan, dan yang lebih parah merusak aspek pendidikan. Mengapa demikian? Pendidikan Indonesia akibat pandemi ini banyak sekali tantangan dan rintangannya, yaitu pembelajaran dilakukan melalui online atau disebut dengan daring, sistem dalam jaringan. Dari analisis saya sebagai penulis, yang terjadi di tempat tinggal yaitu banyak sekali keresahan yang dialami oleh orang tua. Yang pertama, dari jenjang TK sampai ke SD. Mengapa demikian? Karena metode pembelajarannya membutuhkan tatap muka, tetapi sekolah sekarang menerapkan WFA. Contohnya anak TK, mereka harus belajar membaca, berhitung itu secara langsung. Jika online, banyak sekali orang tua yang merasakan anaknya susah membaca, susah berhitung, dan lain sebagainya. Disitulah menimbulkan keresahan, di mana yang biasanya guru yang membimbing secara langsung, ini orang tua menjadi peran utama dalam pembelajaran anak di rumah. Selain TK sampai SD, SMP dan SMA pun merasakan keresahan, yaitu yang biasanya mereka belajar tatap muka, sekarang banyak menggunakan grup WhatsApp dengan Google Classroom. Itu merupakan suatu kendala bagi orang yang tidak mampu atau tidak memiliki gadget. Jadi mereka susah untuk mengakses bagaimana proses belajar berlangsung. Tidak hanya itu, di jenjang kuliah pun banyak sekali keresahannya. Yang pertama, banyak sekali di kalangan luar kota ataupun luar daerah susah sinyal, apalagi saat hujan turun. Itu sinyal kadang hilang, kadang ada. Itu membuat satu keresahan. Yang kedua, tidak semua mahasiswa mempunyai laptop. Sementara semua kegiatan daring itu menggunakan laptop, dari mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas via tatap muka lewat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Disitulah menjadi dampak keresahan orang tua dan segala pihak saat pandemi COVID-19 ini. Tapi tidak kalah pentingnya, yaitu satu kendalanya adalah kuota. Kuota mahasiswa memang kita banyak mendapatkan dari pemerintah, dari Kemendikbud, tetapi di luar dari itu semua, mahasiswa membeli kuota sendiri. Itulah menjadi keresahan orang tua. Mengapa demikian? Karena semua serba online, semua menggunakan internet, dan menggunakan internet itu membutuhkan kuota. Pembahasan ketiga yaitu kesimpulan. Semua merasakan dampak dari virus corona yang telah melanda di Indonesia sejak Maret 2020. Banyak sekali kerugian yang didapati, contohnya pekerjaan yang ditunda, banyak tenaga kerja di PHK, dan faktor ekonomi bangsa menjadi menurun dan terganggu akibat adanya COVID-19 ini. Ditetapkannya WFA, semua dilakukan dari rumah, belum lagi aspek pendidikan yang dimana semua menjadi online. Pandemi ini akan berakhir kalau kita bisa sadar akan bahayanya. Upaya yang harus kita lakukan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, itulah penjelasan tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Berikut literaturnya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa 3M. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.